Halo, assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara mengolah data hasil riset kita. Nah, ketika saya sebelumnya di video tentang why-nya dari riset ini kan saya berbicara tentang data yang dikumpulin ya, yang akhirnya menjadi sebuah database. Pertanyaan selanjutnya adalah di sini how to manage ya. Ini pertanyaan selanjutnya. Karena data sebagus dan selengkap apapun atau bahkan sebanyak apapun kalau kita tidak tahu bagaimana cara mengolahnya, itu juga tidak akan jadi apa-apa. Oke? Oleh karena itu ada video ini. Nah, bagaimana cara mengolahnya? Dalam mengolah data itu biasanya yang pertama adalah saya pastikan dulu apa fungsi dari data tersebut ya. Ini kenapa saya bilang bahwa kekuatan dari riset itu adalah salah satunya database. Jadi fungsinya apa nih data tersebut? Kita harus tahu. Kita harus tahu goalnya, gitu ya. Fungsinya ini apa nih? Misalkan fungsinya adalah untuk membuat produk baru. Oke. Ya. Jadi sampai di sini fungsi dari data tersebut adalah untuk membuat produk baru. Yang kedua, jadi mengolah data itu kita harus urutkan datanya dari yang paling baru ke yang paling lama ya. Jadi kita urutkan datanya. Misalkan kita mengambil data tadi, kita riset tentang di Shopee, kita lihat dia kita mengambil datanya kapan. Apalagi kalau yang di Google Keyword itu kita bisa menentukan tanggalnya. Oke. Jadi kita urutkan dari yang paling baru ke yang paling lama. Oke. Kenapa? Karena yang paling fresh itu biasanya yang up to date dan bisa dijadikan referensi, sedangkan yang paling lama itu cukup menjadi sebuah acuan saja. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, setelah kita mengurutkan dari data yang paling baru ke data yang paling lama, adalah kita membuat kesimpulannya, ya. Oke. Kesimpulannya di sini kita simpulkan pertama untuk produk yang kita jual saat ini itu dampaknya apa? Tentu saja ini teman-teman yang bisa menjawab ya. Kemudian untuk produk yang karena tadi fungsinya adalah untuk membuat produk baru, ya tentu saja sekarang kita berbicara untuk produk yang akan kita produksi atau kita develop ya. Nah, dari sini kita bisa merancang sebuah kesimpulan bahwa dari semua ini kita bisa merancang yang dinamakan goal bisnis kita ya. Dari sini kita bisa merancang goal bisnis kita karena kita sudah tahu nih data-data yang kita punya dari sini, dari mengumpulkan data ini tadi, kemudian kita sudah memanage-nya, kita sudah tahu juga goal bisnisnya. Oke. Jadi kita harus tahu fungsinya apa dari data tersebut, kemudian kita urutkan data yang paling baru sampai ke yang paling lama, simpel itu. Kemudian kesimpulannya. Oke. Nah, sebagai tambahan jika memang ini masih kurang itu bisa ditambahin lagi ya. Kemudian kita lihat kelemahan dari data tersebut. Misalkan maksudnya adalah saya cuma bingung membahasakannya aja ya. Maksudnya kelemahannya itu misalkan kalau kita ambil data penjual fashion di Tokopedia, itu ternyata penjualannya 3 bulan terakhir menurun. Nah, itu ada kelemahan. Maksud saya seperti itu. Ya, apapun bahasanya lah ya. Setelah kelemahan baru kelebihannya. Ya. Oke. Nah, ini baru kita deh tahu untuk membuat semua itu menjadi relevan, menjadi sebuah kesimpulan teman-teman ya. Jadi kita bisa tahu tentang bagaimana cara membangun goal bisnis kita. Oke. Terima kasih dari saya, itu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.